Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga senantiasa diberi kemudahan, diberkahi oleh Allah, dan senantiasa berada pada kondisi yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 ingin sedikit membuka diskusi, membuka pembahasan kita pada hari ini terkait tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anggota dari kami yaitu pertama ada Mbak Anissa Ramadhani, kemudian Angger Wahyu Irsyadi atau saya sendiri, kemudian ada Mbak Dita Erlin Angelina, dan Mas Muhammad Wirdan Zaki Haidar. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu model dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, baik itu berupa wahyu ataupun pesan-pesan risalah. Nah, bahwa semua itu harus dilakukan berdasarkan kondisi yang tepat. Kita tahu bahwasanya sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, keadaan di Mekah itu sungguh luar biasa. Mulai dari kemaksiatan, kemungkaran, dan juga kemusyrikan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW melihat hal yang sedemikian rupa, akhirnya Nabi menyendiri di Gua Hira. Nah, setelah itu hingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan seterusnya. Nah, setelah menerima wahyu pertama ini, Rasulullah SAW terpilih menjadi seorang Rasul. Namun, pada wahyu pertama ini belum mengisyaratkan sebagai perintah untuk menyampaikan seruan pada agama. Setelah itu, turunlah wahyu kedua yang terdapat dalam firman-Nya Al-Mudaththir, ya. Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, kata Allah. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, setelah mendapatkan wahyu kedua ini menjelaskan tugas kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak dari itu beliau melakukan interaksi dengan masyarakat Mekah berdasarkan petunjuk-petunjuk wahyu. Nah, tugas tersebut dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan juga penuh dengan keikhlasan. Setelah kurang lebih dari 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya
kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok engkau. Nah, Nabi Muhammad SAW mencoba mengkumpulkan keluarganya. Beliau mencoba untuk berbicara dengan mereka dan mengajak mereka kepada ajaran Allah. Tetapi Abu Lahab menolaknya dan memprovokasi yang lainnya. Sesudah itu Nabi mengalihkan seruannya dari keluarga-keluarganya ke penduduk Mekah. Upaya demi upaya, usaha demi usaha, doa terus dilancarkan oleh Nabi Muhammad untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan. Ini mendapat reaksi dari kaum kafir Quraisy. Reaksi awal hanya berupa bujukan dan rayuan agar mau meninggalkan tugas-tugas dan menyampaikan Islam. Hari demi hari reaksi makin bertambah keras. Orang-orang kafir Quraisy mulai melakukan penganiayaan, penyiksaan kepada pengikut-pengikut Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Makkah. Rasul memerintahkan mereka agar mendakwahkan Islam ke Habasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa raja yang berkuasa adalah raja yang adil. Sebagian sahabat hijrah pertama kali ke Habasyah terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 perempuan. Mereka keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan siksaan dan penindasan yang dialami kaum muslimin semakin berat. Akhirnya berangkatlah rombongan hijrah yang kedua yang terdiri dari 73 laki-laki dan 11 perempuan. Nah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa orang-orang muslim hijrah ke Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan 2 orang utusan dengan membawa banyak hadiah agar Raja Habasyah mau mengembalikan orang-orang muslim. Namun kedua orang tersebut tidak berhasil membawa pulang orang-orang muslim. Dan pada waktu itu Raja Habasyah dan pendeta-pendeta pemimpin-pemimpin mereka masuk Islam semua. Alhamdulillah. Kemudian tak lama setelah itu khalifah atau seorang Amirul Mukminin ya yang diberi gelar oleh Rasulullah setelah Abu Bakar, ini beliau memasuk Islam, seorang Umar bin Khattab. Setelah itu Islam semakin berkembang, semakin jaya, dan semakin mudah untuk menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Oke, selanjutnya di sini saya Muhammad Wildan Zaki Haidar akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik umat Nabi Muhammad SAW. Karakteristik umat Nabi Muhammad SAW ada 4. Yang pertama adalah asyidda alal kufar, yang artinya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap keras di sini bukanlah berarti umat Islam harus menempuh jalan radikal terhadap kelompok-kelompok non-muslim. Bersikap keras di sini adalah umat Islam berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam serta mengamalkannya secara utuh. Yang kedua, ruhama ubainahum, yang artinya menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Umat muslim atau orang Islam dituntut untuk menebarkan kasih sayang terhadap sesama, membela yang lemah, meringankan kesusahan saudaranya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Tentu, semuanya ini dilakukan dengan penuh keikhlasan hati, tanpa pamrih dan juga
tanpa embel-embel yang menguntungkan kepentingan sesaat pribadi atau kelompoknya. Dan yang ketiga, zikrullah atau mengingat Allah. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan umat Muslim atau Islam supaya berzikir kepada Allah. Nas Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan pentingnya berzikir. Oleh karena itu, ciri umat Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah dia yang senantiasa mengingat Allah. Seperti contohnya menunaikan zakat, puasa, ibadah haji, membaca dan mendalami pemahaman Al-Quran, sholat malam, dan bentuk-bentuk zikir lainnya. Dan yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yang artinya terdapat tanda bekas sujud pada wajah mereka. Di sini maknanya bahwa wajah umat Nabi Muhammad SAW akan memancarkan cahaya putih yang disebabkan oleh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, zikir adalah ritual yang disertai aktivitas sosial kemanusiaan inilah yang menyebabkan wajah pelakunya ini bercahaya. Juga bisa terletak pada air mukanya yang kelihatan kekuatan iman dan kesucian hatinya. Saya, Dita Erlin Angelina, akan menjelaskan tentang problematika dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, yakni ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi, dulu kaum kafir tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu, terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Nah, menurutnya, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Nah, mereka juga menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Faktor yang kedua, yakni hilangnya status sosial. Jadi dulu, masyarakat Quraisy itu hidup dalam pergolongan-pergolongan status sosial atau kasta. Lah, ada kaum majikan, ada kaum budak. Nah, menurutnya, budak yang dimiliki seseorang adalah budak yang berkasta rendah. Nah, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka diperbudak oleh Nabi Muhammad. Begitu. Yang ketiga, yakni hilangnya perdagangan patung. Jadi, orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencarian masyarakat ketika itu. Sementara Islam, yakni mengajarkan manusia hanya menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah SWT, dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka mereka khawatir kalau mata pencahariannya sebagai pembuat patung tersebut akan hilang. Begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai hikmah dan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya Anissa Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nomor 1 yaitu menyadari bahwa kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bahwa tugas seorang rasul hanyalah sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk sendiri, bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang terpilih untuk menjadi utusan atau rasulnya.
Yang keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangatlah bijaksana. Beliau sangat pandai untuk menggunakan kesempatan yang berharga. Beliau dengan pandai menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang kelima yaitu melalui dakwah Rasulullah SAW, umat manusia, khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki gelar uswatun hasanah. Uswatun hasanah yaitu yang berarti tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Yang ketujuh yaitu melalui dakwah Islam, Rasulullah SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antar kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang kedelapan, Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan memberantas perbudakan. Melalui penghapusan perbudakan, maka siapapun manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakan adalah takwanya. Yang kedua yaitu pada periode Madinah. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat memberikan rasa aman dan tentram, persatuan dan saling menghormati antar agama. Yang ketiga yaitu menumbang kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat yaitu memahami bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyadari dan memahami bahwa kita wajib menjalin hubungan baik dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hubungan baik antara manusia dengan manusia. Nomor 6, kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh yaitu menjadikan inspirasi, motivasi dan dalam menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan yaitu terciptanya hubungan yang kondusif. Yang poin kedua yaitu teladan Nabi Muhammad SAW selama dakwah. Sudah bisa dipastikan bahwa salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kesabaran dan ketabahannya. Beliau adalah sosok teladan bagi alam semesta. Kesabaran dan ketabahannya membuat beliau termasuk dalam nabi-nabi yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Beberapa kisah berikut adalah contoh keteladanan beliau dalam melaksanakan dakwah. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad ketika berdakwah beliau selalu dihina dan diganggu dalam setiap tindakan dakwahnya. Bahkan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, pernah mengambil segenggam debu lalu ia semburkan ke kepala Rasulullah seraya berkata, "Berhati-hatilah wahai orang-orang Arab dari tukang sihir ini. Berhati-hatilah kalian dari si penyair ini." Apabila malam 3 ketika Nabi Muhammad SAW berada di Masjidil Haram, Abu Lahab menyuruh istrinya Ummu Jamilah untuk menebar duri di jalan yang dilewati Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika beliau berjalan melewati jalan tersebut, kaki beliau terkena duri. Sembari beliau membersihkan darah dari duri yang menancap di kaki beliau, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui kebenaran dakwahku." Yang kedua yaitu ketika Allah menurunkan wahyunya yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, maka beliau kemudian naik ke Bukit Safa mengumpulkan masyarakat dan kaum Quraisy. Beliau menyeru kepada semua orang yang hadir untuk bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua orang menghina beliau, bahkan paman beliau sendiri Abu Lahab dengan sombongnya menyumpahi Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Celakalah engkau Muhammad, hanya inikah kau mengumpulkan kami?" Namun dengan hinaan dan cercaan yang sedemikian, beliau tetap sabar dan tabah. Yang ketiga yaitu setelah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, Nabi pun berusaha berhijrah ke wilayah lain, yakni Taif, dengan harapan yang besar nantinya Nabi Muhammad SAW diterima baik di sana. Karena masyarakat Taif terkenal ramah, akan tetapi beliau malah dilempari batu oleh penduduk Taif. Ditemani dengan Zaid bin Harithah yang menutupi badan beliau, walaupun sudah ditutupi, beliau tetap saja menerima luka itu. Beliau berdarah-darah dan akhirnya berteduh di kebun kurma. Setelah itu datanglah malaikat penjaga gunung yang berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau menghendaki, Allah telah mengizinkanku menghukum mereka dengan menjungkir balikkan gunung ini ke mereka."
Nabi bersabda, "Jangan, sesungguhnya aku memohon kepada Allah untuk mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sungguh ketabahan beliau tiada banding, suri teladan bagi seluruh alam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa." Nabi Muhammad menyelesaikan dakwahnya periode Mekah dengan gemilang dan menuai mereka orang-orang yang iman yang kokoh dan tanpa goyah menegakkan janji-janji Allah. Mungkin cukup sekian beberapa penjelasan atau pembahasan terkait perjalanan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, ketika ada yang ditanyakan ataupun yang perlu kita diskusikan, mari kita sama-sama diskusikan lewat via grup WA. Kami sebagai pemakalah atau pemateri di hari ini memohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan, baik dari sumber referensi maupun tata letak kami dalam penyusunan makalah dan juga pembuatan video. Kami mohon maaf kepada Bapak dosen. Kami memohon maaf sebanyak-banyaknya dan berterima kasih juga kepada semuanya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.